Shalom, selamat sore dan selamat berjumpa di dalam ibadah di hari Minggu yang indah pemberian Tuhan ini. Terkhusus pada sore hari ini kita akan mengadakan ibadah pelantikan dan pelepasan Majelis Jemaat GKJW Jemaat Pare. Mari sidang jemaat yang dimuliakan, kita akan angkat satu pujian. Dari Kidung Jemaat 372 kita pujikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Inginkan kau ikut Tuhan. Jemaat para kekasih Tuhan, mari bersama kita masuk dalam saat teduh. Ibadah hari ini bersama kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai jemaatnya. Amin. Demikian sabda Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bersama kita mengaminkan sabda Tuhan dengan NKB 211 bait yang pertama dan kedua.
Mari bersama dalam kerendahan hati kita menghadap Tuhan, seraya kita mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kita, serta memohon ampun agar Tuhan berkenan mengampuni hidup kita. Mari bersama kita berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu, ya Allah ya Tuhan yang hidup, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang tanpa batas, memenuhi hari-hari perjalanan kami dengan kelimpahan yang tak terkira. Mengucap syukur dan senantiasa mengucap syukur dari hati dan hidup kami, merespon akan segala kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam perjalanan kehidupan sepanjang minggu yang akan kami tinggalkan. Ada kemurahan, ada cinta, ada perlindungan, ada pertolongan, ada keselamatan, ada keamanan, dan ada kenyamanan yang setia Tuhan sediakan bagi kami. Namun kami juga harus menyadari dan kami mengakui di hadapan Tuhan, di tengah-tengah kebaikan yang demikian besar, kami mendapatkan diri kami hidup tidak setia di hadapan Tuhan. Kadang kami berjalan dan berlaku sesuai dengan keinginan dan kata hati kami. Kami mengejar kebahagiaan yang hanya sia-sia. Dan oleh karena itulah kami datang di saat ini Tuhan, dengan penuh sujud, dengan penuh hormat kami memohon belas kasihan Tuhan. Ampuni pelanggaran kami, ampuni kejahatan hati kami, ampuni pelanggaran-pelanggaran dan dosa kami, baik dosa kepada Tuhan maupun kepada sesama. Kami mohon berkenan Tuhan mengampuni kami, tebus dan baharui hidup kami, agar kami layak hidup kembali sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepadamu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Pengampun sejati, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang dengan sungguh hati mengakui akan dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka Dia Tuhan yang setiap saat menyediakan pengampunan bagi kita yang datang kepadanya. Saya mengundang jemaat untuk bersama berdiri, kita dengan penuh sukacita menyambut akan berita sukacita, dan setelah itu kita merespon dengan Kidung Jemaat 34 bait yang kedua. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Siapakah Allah seperti Engkau, yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Amin. Yesus berdiam di dalamku.
Kini kita mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk menerima sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur bila sore hari ini kita masih diizinkan dipertemukan Tuhan di rumah Tuhan ini untuk bersama-sama bersekutu. Dan pada saat ini kita akan juga diberi kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan sapaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu hati, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, Sang sumber firman sejati. Firman-Mu mengatakan, ya Bapa, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kami bersyukur bahwa pada sore ini Engkau masih menyempatkan kami, mengizinkan kami untuk bersama-sama bersekutu di rumah-Mu ini Tuhan. Dan pada saat ini kami juga akan mendengarkan sapaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu betul-betul hidup di dalam diri kami pribadi, lepas pribadi. Dan biarlah Bapak Pendeta Musa Samuel Huruleyan yang akan jelaskan Bapak. Kiranya Engkau tuntun, biarlah apa yang keluar dari mulutnya adalah kehendak-Mu lah yang terjadi. Sehingga kami pulang dari tempat ini Tuhan, ada sesuatu yang indah bagi kehidupan kami. Bersabdalah Bapa Surgawi, kami anak-anak membuka telinga hati dan pikiran kami. Amin. Sapaan firman Tuhan sore hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 3. Kita baca ayatnya yang ke-15 sampai dengan 17, diteruskan ayatnya yang ke-21 dan 22, yang demikian sapaan firman-Nya. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya, pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ayatnya yang ke-21, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Amin. Demikianlah sabda Tuhan yang disampaikan bagi kita sekalian. Tentunya kita yang berbahagia dan diberkati Tuhan adalah kita yang senantiasa memberikan hidup kita dituntun oleh sabdanya. PKJ 198 bait yang pertama. Di hatiku, ya Yesus.
Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi biar semangat. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, sore yang meriah, sore yang dipenuhi dengan sukacita. Saat dimana kita khususnya di jemaat Pare akan melaksanakan pelayanan pemberkatan kepada penatua diaken Daur 2022-2024, tapi diawali dengan pelepasan penatua diaken Daur 2019-2021. Di dalam kesempatan ini kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dengan tema hidup adalah kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita renungkan semua yang hidup di dalam waktu, maka keberadaan saya dan Bapak Ibu bahkan semua ciptaan lain tak terpisahkan dengan realitas yang disebut sebagai kesempatan. Seorang siswa diberi kesempatan kurang lebih 60 menit untuk mengerjakan soal-soal yang diajukan sebagai syarat kelulusan. Supaya dia lulus dengan baik, dia harus menggunakan kesempatan itu secara baik untuk menjawab soal-soal yang disampaikan. Seseorang yang terbaring sakit di rumah sakit sekitar 1 bulan, maka dia mendapatkan sebuah kesempatan untuk melakukan 2 hal. Dia mau memberontak atau menggunakan kesempatan itu untuk menghayati kehadiran Tuhan dan kuasa dalam hidupnya. Dalam bacaan kita tadi, khususnya di ayat 17, Yohanes menyampaikan dengan tegas bahwa sudah saatnya kesempatan untuk segera bertobat. Dikatakan tadi alat penampi sudah ada di tangannya. Ketika orang bertobat, maka mereka diibaratkan sebagai gandum yang dibersihkan dan dimasukkan ke dalam lumbung. Tetapi mereka yang tidak menggunakan kesempatan ini secara baik, maka mereka diibaratkan seperti jerami yang akan dibakar dengan api yang tidak terpadamkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam bahasa Yunani ada 2 kata yang dipakai untuk menjelaskan waktu kehidupan yang saya dan Bapak Ibu jalani. Yang pertama adalah kata kronos. Kata kronos ini lebih terkait dengan hidup ini berjalan mengalir begitu saja. Hitungan detik, hitungan menit, hitungan jam, hitungan hari, hitungan minggu, hitungan bulan, hitungan tahun, abad. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar perjalanan kronos tadi, kronologi tadi. Dan semua kita ada di dalam kronos. Keseharian kita, kerutinitasan kita terus berjalan di waktu yang disebut sebagai kronos. Dan bersamaan dengan perjalanan waktu, ketika kita menjalani itu, maka bisa saja waktu itu berlalu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ada perubahan dalam hidup kita, perubahan secara usia, perubahan secara fisik. Mungkin fisik yang dulu kuat kemudian menjadi lemah, tapi juga diikuti dengan perubahan terkait dengan kesejahteraan hidup. Di dalam pengertian ini, kita hidup di dalam kronos, di dalam waktu yang mengalir terus. Maka ada sementara orang yang berpikir atau meyakini bahwa keseharian hidup kita ini adalah menerima panggilan Tuhan. Apa yang kita lakukan di dalam keseharian kita
selalu dikaitkan dengan panggilan kita untuk melayani Tuhan, panggilan kita atau kesempatan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun aktivitas keseharian kita itu tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan di dalam jemaat, tetapi kemudian orang dan kita semua menghayati bahwa apapun saya lakukan di luar sana, di dalam dunia pekerjaan saya sedang melayani Tuhan. Dan kadang orang kemudian menggunakan pemahaman atau pengertian itu untuk, sudah Pak, saya cukup di sana saja, di sana pun saya melayani Tuhan. Tetapi pelayanan di sana adalah pelayanan yang kronos sifatnya, kronologi, dan semua orang bisa melakukan itu. Tetapi persoalannya, ketika kita hidup di dalam versi kronos, maka batas antara yang baik dan yang buruk tidak jelas. Batas antara yang adil dan tidak adil tidak jelas. Batas antara yang mana kehendak Tuhan dan mana bukan kehendak Tuhan pun tidak jelas. Dan ini kemudian diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada orang Israel. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Memang Tuhan Yesus menegur keras orang Israel karena yang mereka utamakan adalah sisi formalistiknya, aturan-aturannya. Tetapi hati mereka tidak terbuka untuk menghayati firman, hati mereka tidak terbuka untuk menggunakan kesempatan melakukan kehendak Tuhan. Hanya mendengar, melakukan kehendak Tuhan hanya sebatas ibadah. Datang ibadah, melakukan ritual-ritual, cukup. Jadi mereka lebih taat kepada aturan daripada membuka hati untuk melakukan sesuatu yang berarti bagi kehidupan. Bapak Ibu kalau masih ingat cerita tentang orang yang dalam perjalanan turun dari Yerusalem ke Yerikho, dia dirampok, kemudian dipukul, kemudian di situ ada dilewati seorang imam, dibiarkan, seorang Lewi dibiarkan, seorang Samaria baru bisa menolong. Bapak Ibu mau tahu apa alasannya? Karena tidak sebangsa, karena bukan sesama. Atau juga mungkin karena imam dan Lewi tadi sibuk dengan dirinya sendiri. Tuhan Yesus meminta supaya jangan melakukan rutinitas saja, jangan hidup dalam kronos saja. Ada yang lebih daripada sekedar kita melakukan aktivitas keseharian kita lalu kita hayati bahwa ini panggilan Tuhan. Ada yang lebih dari itu. Nah, catatan yang kedua, tadi kronos, yang kedua ini adalah kairos. Kairos ini adalah saat yang tepat. Kairos ini berbicara soal kesempatan. Orang bisa meraih apa saja, bisa berubah ketika kesempatan itu Tuhan berikan kepada kita. Dan biasanya ungkapan kairos ini digunakan ketika ada momen-momen spesial yang terjadi dalam urutan waktu kehidupan kita. Kairos adalah kaitannya dengan sebuah peristiwa-peristiwa yang datang di luar dugaan kita. Saya pernah bercakap-cakap dengan salah seorang hamba Tuhan, tapi bukan hamba Tuhan sebagai pendeta, tapi dia seorang penatua. Dia bercerita bahwa dia mengalami kairos adalah saat ketika walaupun dia menjadi anggota majelis jemaat bertahun-tahun, tapi dia masih tetap dalam dunia kronos. Tapi dia mengalami kairos adalah momen pada saat dia ditabrak oleh mobil, ya tentunya mobil ya, dan dia celaka antara mati dan hidup, tapi kemudian dia didatangi oleh Tuhan Yesus. Di titik itulah kairos berlaku bagi dia.
dan dia merespon kairos itu dengan baik. Dia merespon momen atau kesempatan itu dengan baik, sehingga kemudian dia berubah total dan dia melayani Tuhan dengan sungguh. Jadi Bapak Ibu, yang saya maksudkan dengan kairos itu adalah peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita yang disebut kronos tadi. Ketika peristiwa-peristiwa itu kemudian menggugah hati kita, maka sebetulnya itu Tuhan sedang menyapa kita untuk bangkit, tidak sekedar rutinitas kita. Tapi bagaimana kita merespon kesempatan itu? Kesempatan untuk mengubah hidup kita, kesempatan untuk melayani Tuhan dengan penuh optimal, dan banyak kesempatan yang Tuhan jamah ketika ada momen-momen tertentu terjadi dalam kehidupan kita. Dan ini pilihannya ada di dalam tangan saya dan Bapak Ibu. Bisa terjadi peristiwa-peristiwa yang disebut kairos itu terjadi, tapi kita cuekin saja. Dan kalau kita cuekin berarti itu menjadi sebuah kronos. Jadi anggap aja peristiwa-peristiwa yang luar biasa itu tidak ada apa-apanya. Sudah, kita jalani saja hidup ini. Dan orang lebih mengenal sebagai ya mengalir saja Pak, ngapa kok susah-susah. Ya toh, kalau kita melayani Tuhan mengalir saja, kalau memang ya susah ya biar. Lah ini berarti kita masih berada dan hidup di dalam kronos. Kita lakukan tugas kita sekedar rutinitas saja. Kita melayani ya melayani, tapi pertanyaannya kairos itu ada dalam diri kita apa tidak? Ya, saya dan Bapak Ibu kita masing-masing mengukur diri kita. Kronologi kehidupan yang saya jalani selama ini, menjadi pendeta, menjadi penatua, menjadi diaken, adakah momen-momen kairos itu yang saya respon sehingga mengubah hidupku, mengubah pandanganku terhadap pelayanan kepada Tuhan, mengubah panggilanku, ataukah tidak? Ataukah hanya sekedar kronos saja? Ini pertanyaan saya dan Bapak Ibu. Pertanyaan yang ditujukan kepada saya dan Bapak Ibu, terlepas dari apapun kemudian alasan kita menjadi anggota majelis jemaat, menjadi penatua, diaken, menjadi pendeta. Ini pertanyaan yang selalu terngiang-ngiang di hati kita. Dan Bapak Ibu, waktu kairos atau kesempatan selalu Tuhan buat dalam kehidupan setiap orang, dan setiap kita tidak sama punya waktu kairos atau punya momen-momen spesial dalam hidup kita. Tuhan dengan hikmatnya yang tinggi selalu mendatangkan kairos itu bagi setiap orang dengan cara Tuhan sendiri. Dan hanya Tuhan minta saya dan Bapak Ibu, mau enggak kita merespon kairos itu untuk mengubah hidup kita menjadi pribadi yang meyakini bahwa ini kesempatan bagi saya untuk melayani Tuhan dengan lebih optimal. Jangan sampai katakan Tuhan sudah memberikan waktu ke saya pendeta kurang lebih 17 tahun, 15 tahun lebih, kok pancetai sama seperti yang tahun pertama saya masuk. Ngapunten, bisa terjadi kita yang sudah menjadi anggota majelis jemaat berdaur-daur, tapi itu saja. Karena kairos itu yang penting. Kita hanya menjalankan kronologi saja, kronos saja. Nah, mari di kesempatan ini Bapak Ibu, kita tangkap kairos itu kalau memang Tuhan izinkan itu berlaku dalam hidup kita. Peristiwa-peristiwa berat apapun, kita yakini bahwa ini kairos. Kita gunakan dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan mengubah hidup saya dan Bapak Ibu untuk kita memberikan sesuatu yang berarti bagi pelayanan kita di masa periode 2022-2024. Kita harus yakin kairos itu ada di dalam kronos, tapi bisa kairos itu kita ubah menjadi kronos, mengalir saja, biasa-biasa saja. Mari Tuhan berfirman bagi saya dan Bapak Ibu, saatnya di masa selang 3 tahun ke depan ini adalah waktu kairos saya dan Bapak Ibu. Telitilah momen-momen apa yang terjadi. Mari kita berserah, merespon dia dengan sungguh, supaya kairos itu kita gunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tidak mudah, tapi Tuhan meminta kita tidak hanya hidup di dalam waktu yang sifatnya kronos, tapi juga waktu yang sifatnya kairos. Ada kesempatan, hidup ini kesempatan untuk
melayani kehendak Tuhan. Jawaban seperti apa? Ada di dalam diri saya dan Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, kita bersama-sama masuk dalam saat teduh untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri, Bapak mengundang untuk bersama berdiri. Kita memperbaharui pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam peranatan tentang jabatan-jabatan khusus bab 1 pasal 2 disampaikan bahwa tujuan jabatan-jabatan khusus dalam gereja adalah besarnya kasih Tuhan Allah kepada dunia, sehingga Tuhan Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan kemudian ia mengutus murid-murid yang dipanggilnya. Tujuan jabatan-jabatan khusus adalah pelayanan kepada gereja bagi pertumbuhan dan pembangunan dirinya menuju gereja yang dewasa dan mandiri dalam teologi, dalam persekutuan, dalam kesaksian pelayanan, dan juga dalam penata layanan. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, sebelum kita mendoakan Bapak Ibu yang telah berjeripaya berjuang dalam pelayanan selama masa periode 2019-2021, kita bersama akan mendengarkan pembacaan SK pelepasan. Surat keputusan nomor 02/Romawi 2 /01/2022 tentang pelepasan jabatan khusus gerejawi, penatua dan diaken masa bakti 2019 sampai dengan 2021 GKJW Jemaat Pari. Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan GKJW Jemaat Pari menimbang 1. Perlunya regenerasi pertenagaan di Gereja Kristen Jawi Wetan yang sesuai dengan program kegiatan pembangunan GKJW. Yang kedua, berakhirnya masa pelayanan penatua diaken tahun 2019 sampai dengan 2021 di lingkungan Gereja Kristen Jawi Wetan GKJW Jemaat Pari. Mengingat 1. Tata Pranata Gereja Kristen Jawi Wetan tentang jabatan-jabatan khusus
bab Romawi 4, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 24, pasal 25, pasal 26, dengan tugas melekat pada masing-masing jabatan penatua dan diaken. 2. Surat pelepasan personalia penatua diaken, masa pelayanan 2019 sampai dengan 2021 di lingkungan Gereja Kristen Jawi-Wetan GKJW Jemaat Pari. Yang ketiga, rapat PHMJ tertanggal 03 Desember 2021 tentang pelepasan penatua diaken masa bakti 2019 sampai dengan 2021 memutuskan menetapkan jabatan gerejawi sebagai penatua dan diaken di GKJW Jemaat Pari. Pertama, yang bersangkutan melaksanakan keputusan ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pelayanan majelis jemaat di Gereja Kristen Jawi-Wetan Jemaat Pari. Kedua, masa bakti tanggal bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2021. Ketiga, peraturan pada tata pranata GKJW bab 4 pasal 20 sampai dengan pasal 26. Keempat, daftar nama penatua diaken terlampir. Kelima, surat keputusan ini akan ditinjau dan dibetulkan sebagaimana mestinya bila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan. Diterbitkan di Pari pada tanggal 9 Januari 2022. Pelayan Harian Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawi-Wetan GKJW Jemaat Pari. Ketua Bapak Pendeta Musa Samuel Hurulian STH, Sekretaris 1 Penatua Cahyo Hadi Wijoyo SPD. Kami akan menyebutkan Bapak Ibu nama-nama terlampir. Kami mohon untuk bersedia maju di depan. Yang pertama, Bapak Edi Priambodo. Yang kedua, Bapak Joko Susetiono. Yang ketiga, Bapak Firman Noviantoko. Yang keempat, Bapak Ari Hindarto. Yang kelima, Saudara Gelar Prakosa. Yang keenam, Bapak Budi Mulyono. Yang ketujuh, Bapak Sila Bekti. Yang kedelapan, Bapak Mariono. Yang kesembilan, Bapak Indi Hendrat Moko SE. Yang ke-10, Ibu Titi Sunaryati. Yang ke-11, Ibu Ika Peni Sulih Damarati SPD. Yang ke-12, Bapak Dana Hafid Nur Cahya. 13, Ibu Suciati SPD. 14, Ibu Sri Sunarni. 15, Bapak Joko Irianto. 16, Bapak Suyono. 17, Bapak Suprantoro. 18, Bapak Cahyo Hadi Wijoyo SPD. 19, Ibu Ismuyani. 20, Ibu Dr. Immanuelisti. 21, Bapak Kristiawanto. 22, Bapak Pradita Resa Nugraha. 23, Bapak Tukul Samuel. 24, Bapak Nur Edi SPD. 25, Bapak Parbuntian Sihite. 26, Bapak Rukimin. 27, Bapak Krisanta Ardi. 28, Bapak Yoni Purwo Prastowo. 29, Ibu Yanu Imasari.
30 Ibu Christine Rohani. 31 Ibu Titi Yulianti. 32 Ibu Sukesi. 33 Bapak Handoyo SE. 34 Ibu Sri Haryanti. 35 Ibu Hermin Ayu Akas. 36 Bapak Luki Hendratmo Gunawi. 37 Bapak Widianto. 38 Ibu Tri Lestari. 39 Ibu Yuni Mangestuti. 40 Ibu Gusti Ayu Haryati. 41 Ibu Ismuyana. 42 Ibu Yuyun Aningtyas. 43 Ibu Erna Kartika Rini. 44 Ibu Tri Esti Widayati. 45 Ibu Sehwi Utami. 46 Ibu Riana. Demikian pembacaan SK untuk pelepasan Penatua Diaken 2019 sampai dengan 2021. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai dengan hari ini Bapak Ibu sekalian sudah menunjukkan kesetiaan dalam melayani Tuhan melalui gerejanya. Tuhan Yesus selaku kepala gereja telah menyaksikan sendiri segala suka dan duka saudara dalam pelayanan. Rasul Paulus juga mengingatkan demikian. Karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Pada hari ini menjelang Bapak Ibu Saudara akan mengakhiri tugas dan panggilan, kita kembali menyerahkan dalam doa. Sebelum bersama kita berdoa, kita memuliakan Tuhan dengan KPJ 387 bait yang pertama.
Jemaat kami undang untuk bersama berdiri. Sebagaimana di awal pelayanan Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih kita ini, kita dukung di dalam doa, maka di penghujung pelayanan ini pun kita tetap membawa di dalam doa dan juga permohonan berkat bagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Oleh karena itu saya meminta Bapak Ibu untuk silakan berlutut untuk kita bersama-sama mohon berkat. Tuhan Yesus, inilah hamba-hamba-Mu yang telah melayani Dikau di sepanjang periode 2019-2021. Dalam segala kekurangan dan keterbatasan, mereka dengan penuh tekun melakukan yang Tuhan kehendaki. Kami mohon pengampunan manakala dalam upaya bersama untuk mewujudkan kehendak Tuhan ada kekurangan dan keterbatasan. Tuhan berkenan mengampuni. Kami percaya bahwa Tuhan hadir dan menyata dalam setiap keberadaan para hamba-hamba Tuhan ini. Dan kami juga memohon agar seusai pelayanan di masa periode ini, dalam keseharian hidup, dalam keluarga, dalam pergumulan-pergumulannya pun, kami memohon dengan kerendahan hati, Tuhan setia bersama senantiasa. Oleh karena itu kami bersama memohon Allah Bapa sumber berkat, Tuhan Yesus Kristus sumber sukacita dan kasih yang tak berkesudahan, Roh Kudus sumber hikmat, pengertian, penghiburan, senantiasa menyertai para hamba-hamba Tuhan ini ketika saat mereka kembali menjadi warga jemaat dalam keseharian hidup sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu disilakan untuk berdiri. Kursi saja. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya sebagai yang dipercayakan Tuhan untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan pelayanan selama 2019 sampai dengan 2020. Kita sudah berjuang maksimal mungkin. Apapun relasi yang terjadi di antara kita hanyalah upaya untuk mengoptimalkan tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena itu saya atas nama pribadi dan juga pelayan Tuhan yang ada di tengah-tengah jemaat menyampaikan terima kasih, salut dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu pelayan di tahun 2019-2021. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati seluruh upaya jeripaya yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan selamat kembali ke jemaat. Tuhan Yesus menolong kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk melengkapi karya Tuhan melalui gerejanya, maka Ia berkenan memanggil kita dalam jabatan penatua dan diaken dalam gerejanya. Adapun Bapak Ibu saudara-saudara kekasih yang akan diberkati Tuhan di dalam masa pelayanan periode berikutnya, sebelum kita masuk dalam permohonan berkat Tuhan, kita bersama-sama akan mengikuti pembacaan SK. Surat keputusan nomor 03 garis miring SK garis miring Romawi 1 2022 tentang pengangkatan jabatan khusus gerejawi, penatua dan diaken masa bakti 2022 sampai dengan 2024. GKJW Jemaat Pari. Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan GKJW Jemaat Pari menimbang 1. Perlunya pengaturan peternakan di Gereja Kristen Jawi Wetan yang sesuai dengan program kegiatan pembangunan GKJW. Yang kedua, dimulainya masa pelayanan penatua diaken tahun 2022 sampai dengan 2024 di lingkungan Gereja Kristen Jawi Wetan GKJW Jemaat Pari. Mengingat yang pertama, tata pranata Gereja Kristen Jawi Wetan GKJW tentang jabatan-jabatan khusus bab 4 pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 24, pasal 25, pasal 26 tentang tugas melekat pada masing-masing jabatan penatua diaken. Surat penetapan dan pelantikan personalia penatua diaken masa pelayanan 2022 sampai dengan 2024 di lingkungan Gereja Kristen Jawi Wetan GKJW Jemaat Pari. 3. Rapat PHMJ tertanggal 03 Desember 2021 tentang pengangkatan penatua diaken masa bakti 2022-2024 memutuskan menetapkan jabatan gerejawi sebagai penatua diaken di GKJW Jemaat Pari. Pertama, yang bersangkutan melaksanakan keputusan ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pelayanan Majelis Jemaat di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Pari. Yang kedua, masa bakti mulai tanggal 09 Januari 2022 sampai dengan 09 Januari 2024 atau sejak pelantikan anggota majelis di GKJW Jemaat Pari. Ketiga, uraian tugas terlampir pada tata pranata GKJW bab 4 pasal 20 sampai dengan 26. Keempat, daftar nama terlampir. Kelima, surat keputusan ini akan ditinjau dan dibetulkan sebagaimana mestinya bila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan. Diterbitkan di Pari pada tanggal 09 Januari 2022. Pelayan harian Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan GKJW Jemaat Pari. Ketua Bapak Pendeta Musa Samuel Hurulian STH. Sekretaris 1 Bapak Penatua Cahyo Hati Wijoyo SPD. Kami akan bacakan nama-nama yang terlampir pada SK ini. Yang pertama, Bapak Joko Susetiono, Bapak HS Marwoko, Bapak Krisanta Ardi, Bapak Ari Hindarto, Ibu Yanu Imasari, Bapak Joko Lumadio, Bapak Sila Bekti, Bapak Budi Mulyono, Bapak Priyo Haryono, Saudara Ardian Fianto Subekti, Ibu Titi Sunaryati, Ibu Ika Peni Sulih Damarati, Ibu Sri Murti Rahayu, Ibu Suciati,
Ibu Sri Sunarni, Bapak Suyono, Bapak Laku Widayat, Bapak Suprantoro, Bapak Cahyo Hadi Wijoyo, Bapak Christian Eduardo, Ibu Kurnia Mulawati, Bapak Kristiawanto, Bapak Pradita Resa Nugraha, Bapak Heri Oktianto, Bapak Nur Edi, Bapak Parbuntian Sihite, Ibu Riana, Bapak Yoni Purwo Prastowo, Bapak Alimin, Ibu Listio Utami, Saudara Anggi Dameria, Ibu Christine Rohani, Ibu Titi Yulianti, Ibu Sukesi, Bapak Handoyo, Ibu Sri Haryanti, Bapak Yosia Velanda Putra, Bapak Widianto, Bapak Luki Hendratmo Gunawi, Ibu Tri Lestari, Ibu Elia Catur Wahyuti, Ibu Ismuyana, Ibu Hartuti Riani, Ibu Yuyun Aningtyas, Ibu Erna Kartika Rini, Ibu Tri Esti Widayati, Ibu Sehwi Utami, dan Ibu Warini. Demikian pembacaan SK untuk pengangkatan Penatua Diaken periode 2022-2024. Terima kasih. Saudara-saudaraku calon penatua dan diaken jemaat, dalam Alkitab ada nasihat dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada Timotius yang berbunyi demikian: orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Atas dasar firman Tuhan ini, biar kita melaksanakan tugas dan panggilan Tuhan, kita melakukan dengan hati yang tulus. Tuhan sendiri juga telah berjanji, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sebelum Bapak Ibu Saudara-saudara diberkati selaku penatua dan diaken, terlebih dahulu warga jemaat ingin mendengar pengakuan dan janji saudara di hadapan Tuhan. Jemaat saya undang untuk bersama berdiri. Pertanyaan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah mengakui dan percaya bahwa Tuhan berkenan memakai saudara-saudara jemaat dalam memilih calon penatua dan diaken jemaat di saat ini? Bagaimana jawab saudara? Apakah percaya? Pertanyaan kepada calon penatua dan diaken jemaat, apakah saudara-saudara mengaku dan percaya bahwa Tuhan Yesus selaku kepala gereja berkenan memanggil dan memakai saudara-saudara sebagai mitra kerjanya di tengah-tengah dunia melalui Gereja Kristen Jawi Wetan? Bagaimana jawab saudara-saudara? Apakah percaya? Apakah juga mengaku bahwa saudara-saudara dipilih oleh Tuhan melalui jemaatnya? Bagaimana jawab saudara-saudara? Apakah percaya? Apakah berjanji akan memperhatikan dan melaksanakan tugas dan kewajiban selaku penatua dan diaken jemaat
seperti yang tertulis dalam Tata dan Pranata Gereja Kristen Jawi Wetan. Bagaimana jawab saudara-saudara? Apakah berjanji? Kepada jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara sekalian juga bersedia bekerja sama dengan penatua dan diaken yang telah saudara pilih? Bagaimana jawab saudara-saudara jemaat? Apakah bersedia? Jemaat yang dikasihi Tuhan, pesan dari Tuhan Yesus yang berbunyi demikian: peliharalah firman Tuhan dalam hatimu masing-masing. Biarlah Tuhan sendiri yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebelum kita berdoa memohon berkat bagi Bapak Ibu Penatua Diaken untuk periode yang baru ini, terlebih dulu kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 33 bait yang pertama dan ketiga.
Tuhan yang ada di Jemaat Pare mengucapkan dengan penuh sukacita menyambut kedatangan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sebagai satu kesatuan kita bermitra di dalam melayani Jemaat Pare masa periode 2022-2024. Kita bergandengan tangan dengan penuh kekuatan, keakraban dan kebersamaan kita melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Menyampaikan selamat datang dan sebagai tanda bahwa teman-teman dari jemaat ini akan bekerja memulai pekerjaannya saat ini atau melayani saat ini. Kami akan sematkan sekolah sebagai tanda sahnya pelayanan dimulai oleh semua rekan-rekan pelayan-pelayan. Pelayan harian Majelis Gereja Kristen Jawi Wetan yang kami kasihi, Bapak Pendeta Musa Samuel STH yang kami kasihi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua warga Gereja Kristen Jawi Wetan yang terkasih. Saya Joko Lumadyo sebagai warga Gereja Kristen Jawi Wetan
pada kesempatan ini kami menyampaikan syukur dan terima kasih kepada panjenengan semua Bapak Ibu warga gereja GKJW Jemaat Pare. Sebagaimana di dalam tugas pelayanan para penatua dan diaken periode tahun 2019 2021, Bapak Ibu para penatua diaken telah menjalankan tugas di tengah-tengah jemaat Tuhan bersama-sama Bu semua warga gereja. Kita berharap apa yang mereka lakukan di dalam pelayanan sebagai benih yang tertanam dan tumbuh untuk dapat nanti menjadikan berkat bagi jemaat kita. Dan kedua, kami selaku para penatua diaken yang diharapkan di dalam doa oleh jemaat Bapak Ibu warga gereja periode 2022-2024, mari kita bersama-sama pelayanan di dalam kesungguhan, sukacitaan, supaya menjadi berkat di GKJW Jemaat Pare. Puji syukur melalui hambanya firman Tuhan sebagai dasar-dasar pelayanan merupakan bagian yang penting untuk kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan. Menjadikan Pasamuan Gereja Kristen Jawi Wetan, keluarga, tiap keluarga, suami, istri, anak-anak, cucu, semua diberkati Tuhan. Itulah harapan kita di dalam tugas pelayanan. Kami mengucapkan terima kasih kepercayaan panjenengan untuk dapat menjalankan tugas pelayanan di tempat ini. Kami merasa bersyukur Tuhan kiranya menyertai kita semuanya. Matur suwun. Terima kasih Pak Joko yang telah mewakili rekan-rekan sekalian Penatua Diaken di Daur yang baru 2022-2024. Sekali lagi kami mengucapkan selamat melayani dan Bapak Ibu sudah bisa kembali ke tempat semula. Disilakan. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih, kita bersama-sama akan juga menerima sambutan singkat dari yang mewakili rekan-rekan pelayan yang saat ini tidak ikut serta dalam pelayanan di periode yang baru. Wakil dari pelayan 2019-2021 yang diwakili oleh Pak Edi Priambodo, disilakan. Oh maaf, mohon maaf sekali lagi Pak Tukul Samuel, disilakan.
Shalom Bapak Ibu. Shalom. Masih semangat ya? Ya. Kami di sini mewakili, langsung saja mewakili teman-teman, saudara-saudara, anggota Majelis Jemaat Daur 2019-2021 yang di penghujung pelayanan kami pada hari ini yang sudah berakhir. Sungguh pertama kami mengucap syukur kepada Tuhan bila mana penyertaan Tuhan di dalam pelayanan kami sungguh terasa kami rasakan, walaupun banyak suka dan duka yang kami lalui. Semuanya itu tidak menjadi kami lemah, tetapi kami selalu bersemangat, walaupun mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui semua bahwa di masa-masa kami berpelayanan itu ada munculnya COVID-19 ya. Jadi itu menjadi hambatan atau menjadi pelayanan kami kurang optimal. Dan sampai-sampai di dalam peribadatan Bapak Ibu bertemu dengan teman saja tidak bisa bersalaman. Itu yang menjadi suka duka kami. Tetapi kami merasa bangga juga bahwa nantinya kami akan dicatat di dalam sejarah bahwa periode atau Daur 2019-2021 itu adalah bersamaan dengan munculnya COVID-19 yang menjadikan kendala, dan kami selalu walaupun ada rintangan yang begitu hebat tetapi kami tetap berpelayanan, walaupun berjerih lelah kami tetap melakukan pelayanan sampai akhir kekuatan kami Bapak Ibu. Maaf pada hari ini saya agak terbata-bata mungkin ya. Jadi seakan-akan saya kehilangan kekuatan Bapak Ibu. Maaf sekali. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, bagi anggota majelis atau teman-teman kami periode 1921, kami mengakui kesadaran kami, mengakui dengan sesadar-sadarnya bahwa kekurangan kami, kurang optimal kami di dalam pelayanan. Mohon maaf kepercayaan panjenengan, saya tidak bisa melakukannya dengan optimal. Untuk itu kami mewakili teman-teman yang sudah bekerja berjeli lelah, mohon dimaafkan. Kiranya nantinya walaupun kami sudah lereh, tetapi lereh kami ini bukan karena tidak mau berpelayanan, tetapi terbentur oleh peraturan Bapak Ibu. Jadi bukan di sini saya tidak mau untuk berpelayanan, walaupun nanti kami sudah lereh, tetapi kami tetap berpelayanan. Walaupun pada syair lagu mengatakan tadi, kalau kami sudah tidak kuat lagi Tuhan, kami sudah menjadi berkat. Itu saya tidak setuju. Walaupun kami tidak kuat apapun, itu kami tetap berpelayanan walaupun badan kami tidak sekuat. Mungkin menjadi contoh bagi anak cucu kita, itu yang menjadi pelayanan kami. Untuk itu Bapak Ibu warganing jemaat Pare, saya mohon maaf sekali lagi ya. Mohon dimaafkan kekurangan kami selama kami menanggung beban, atau bukan menanggung beban sih, kami menjalankan panggilan dan tanggung jawab kami kurang optimal. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman yang masih lanjut, semoga Tuhan selalu memberikan kekuatan dan bawalah gereja kita ini untuk kedepannya lebih maju dan lebih menjadi berkat bagi orang banyak. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Tukul yang sudah mewakili teman-teman yang kesempatan periode ini tidak ikut serta dalam pelayanan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa bersama dalam seluruh aktivitas kehidupan sampai selamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ibadah kita.
Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan bersama-sama menghaturkan persembahan syukur. Persembahan ini akan kita imani dari firman Tuhan Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bersama-sama kita mengumpulkan persembahan syukur ini dengan diiringi dari Kidung Jemaat 441 ayat 1 hingga selesainya kita mengumpulkan. Ku
Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau mengizinkan kami untuk beribadah dan memuliakan nama-Mu. Engkau mengizinkan kami untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Biarlah sukacita yang kami rasakan di saat ini terus memberikan kami kekuatan untuk menjalani hari-hari kehidupan selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Berkenan Tuhan memberkati rekan-rekan penatua diaken Daur yang lalu. Tuhan menuntun untuk mengakhiri masa jabatannya di saat sekarang. Terima kasih Tuhan memberkati untuk hari-hari perjalanan selanjutnya. Juga Tuhan memberkati rekan-rekan penatua diaken masa periode 2022-2024. Biarlah Tuhan mampukan, teguhkan dengan kekuatan dan hikmat-Mu, sehingga kami bersama-sama boleh melayani dengan penuh sungguh, melayani Tuhan dan kehendak, melayani jemaat Tuhan kini dan di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, semua kami yang terlibat di dalam pelayanan, apapun peran-peran kami, berkenan Tuhan menerima semua persembahan diri kami, talenta kami. Terima kasih Tuhan Yesus menolong dan memberkati bangsa dan negara. Tuhan Yesus menolong dan memberkati gereja-Mu untuk terus menyuarakan suara kenabian, kasih, kebenaran, keadilan, kebaikan di tengah-tengah dunia pemberian Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan beri kami kesempatan untuk menghanturkan persembahan dalam ibadah minggu, persembahan syukur karena peristiwa Tuhan hadir dan memberkati para pelayan-pelayan Tuhan untuk memasuki masa periode pelayanan di periode yang baru. Berkenan Bapa menerima segenap ungkapan syukur kami apapun wujud dan bentuknya, dan biarlah itu boleh bermanfaat bagi pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat dan dunia. Kami menyerahkan hidup kami, pelayanan kami, langkah kami, pergumulan kami di hari-hari yang akan datang dalam tuntunan kuasa kasih-Mu. Mohon ampun atas segala salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami, bersama-sama dalam pujian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin. Jemaat kami undang untuk bersama berdiri. Kekasih Tuhan, hidup adalah kesempatan. Ketika kesempatan sudah datang, mari kita raih, kita layani dengan penuh sukacita, melayani Tuhan dalam keseharian hidup kita dan panggilan yang Tuhan percayakan. Di penghujung ibadah ini kita bersama memuliakan Tuhan dengan PKJ 182,
bait yang pertama, 2 dan keempat. Damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa Surgawi, kasih sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan hikmat dan pengertian dari Sang Roh Kudus senantiasa menyertai jemaat-Nya kekal selamanya. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayangnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara terkasih. Sebelum panjenengan kundur, ada sedikit kata sambutan dari Mas Fikar sebentar. Mas Fikar, nggih, ini kesempatan sebentar. Terus berikutnya nanti disusul kepada Bapak Ibu yang penatua diaken baru berjajar mendapatkan ucapan selamat dari Bapak Ibu warga jemaat. Sebelumnya kami mohon untuk mempersiapkan diri.
Ibu bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus dan juga saudara sekalian yang terkasih, selamat sore, shalom. Kepada seluruh warga jemaat, termasuk juga Bapak Pendeta dan juga seluruh penatua dan diaken, juga warga jemaat yang hadir di tempat ini, mohon izin saya berdiri di sini untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hizkia Yuda Pradana, yang berasal dari GKJW Jemaat Purwosari Banyuwangi dalam lingkup MD Besuki Timur. Keberadaan saya di tempat ini untuk menjalani proses masa vikariat saya dengan penempatan yang pertama untuk periode mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Saya secara pribadi mohon bantuan juga kepada Bapak Pendeta dan juga seluruh penatua dan diaken yang baru dan juga Bapak Ibu warga jemaat GKJW Jemaat Pare, untuk dalam proses saya berada di tempat ini, dalam proses pelayanan saya mohon dukungan. Dan juga mungkin kalau semisal dalam perjalanan saya, dalam pelayanan saya terdapat banyak sekali kekurangan, saya juga dengan terbuka memohon dikritik dan juga diberikan saran untuk semakin mengembangkan diri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Secara pribadi juga saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu penatua dan diaken yang telah diberkati pada sore hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap langkah pelayanan kita. Matur nuwun, selamat sore. Terima kasih kami sampaikan kepada Mas Fikar. Mudah-mudahan dalam masa tugas yang ada di GKJW Jemaat Pare ini tidak ada suatu hambatan apapun, juga butuh bimbingan dan tuntunan dari Bapak Ibu warga jemaat. Bapak Ibu, kami mohon setelah ini nanti kita mengucapkan salam selamat kepada penatua diaken periode baru 2022-2024. Setelah itu untuk periode lama itu juga tidak boleh langsung kundur, meninggal tempat, langsung arah ke belakang. Berikutnya kami juga mohon maaf, nanti stola akan dirapikan oleh muda-mudi untuk nanti dikumpulkan kembali. Demikian. Oke. Sebelum diakhiri nanti setelah jabat tangan dengan apa ya istilahnya ini salam gajah, itu nanti kembali lagi untuk foto bersama, baik itu nanti anggota majelis yang lama dan anggota majelis yang baru. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Kami atas nama PHMJ juga mengucapkan selamat kepada teman-teman yang saat ini memasuki periode baru dengan segala pelayanannya. Terima kasih. Monggo bisa dimulai.